Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin ya tentunya, kajian Majalisu Syahri Ramadan. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelum ini, yaitu mufattiratis shaum, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas ya, paling tidak ada 4 ya yang membatalkan puasa itu, yang sudah kita jelaskan begitu. Pada hakikatnya beliau kan menyampaikan, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 7 ya. Ada 7 yang membatalkan puasa itu, tetapi yang sudah kita jelaskan ada 4. Yang pertama adalah jima, berhubungan intim dengan seorang suami dengan istrinya. Ya, di siang hari bulan Ramadan. Di samping dia wajib mengqadanya, juga dia wajib membayar kafarat. Berdosakah dia? Berdosa. Ya, tentu dosa dia juga ada. Kenapa? Karena dia mengoyak kehormatan daripada bulan Ramadan. Ya, meskipun dia bayar kafarat, iya. Jadi kafaratnya ada tadi itu, yaitu memberdayakan budak wanita. Kalau dia tak ada, maka puasa 2 bulan. Kalau tak bisa juga, maka memberikan makan kepada seorang miskin. Setiap miskin itu, ya, kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah setengah kilo 10 gram gandum yang baik. Ya, gandum yang bagus, kualitas bagus. Ya, kalau mungkin sekarang kalau diberaskan mungkin sekitar sekitar 7,5 ya, 7,5 ons ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang kedua yang sudah kita jelaskan juga yang membatalkan puasa itu keluar mani. Dengan menciumkah dia, dengan menyentuhkah dia umpamanya, itu batal. Kalau keluar maninya, kalau hanya sekedar menyentuh, mencium tapi tidak keluar mani, nggak apa-apa. Itu sama seperti orang berwudu masukkan air ke dalam hidungnya. Ya, kan itu boleh walaupun dia sedang berpuasa, tapi berhati-hati jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ya, pada asalnya nggak mengapa, tapi ketika keluar mani gara-gara itu maka batal. Adapun keluar mani karena mimpi di siang hari bulan Ramadan ataupun karena mikir-mikir saja, menghayal saja tanpa ada gerakan, tanpa ada satu aktivitas, maka ini juga tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita jelaskan yaitu makan dan minum, al-akul wasyarabu. Makan dan minum ini membatalkan puasa. Yang keempat adalah yang semakna dengan makan dan minum. Di antaranya ya, yaitu transfusi darah, meskipun Syekh merujuk dari pendapatnya, tapi beliau pertamanya berpendapat itu membatalkan. Yang kedua jarum infus ya. Ketika infus itu seorang diinfus sedang berpuasa maka batal. Kenapa? Karena infus itu mencukupkan seorang dari makan dan minum. Ketika orang itu lemah, nggak makan dan minum, nggak 4 hari nggak makan dan nggak minum gitu kan. Bukan dikasih makan di rumah sakit, justru dikasih infus dulu. Kenapa? Karena infus itu bisa ya menggantikan posisi makan dan minum, maka dia dianggap semakna dengan makan dan minum. Ketika orang itu melakukannya di siang hari Ramadan, maka batallah puasanya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini sekedar review saja ya, mengulang saja terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan al-khamis yang kelima, ikhrajud dam bil hijamah, mengeluarkan darah dengan berbekam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajim wal mahjum, berbukalah orang yang al-hajim, yaitu orang yang membekam, wal mahjum yang dibekam. Rahu Ahmad wa Abu Daud min hadis Shaddad bin Aus. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Shaddad bin Aus. Ya, jadi berbuka batallah orang yang membekam dan yang dibekam. Makanya berhati-hati kita. Bekam ini salah satu yang pengobatan Nabi ya, tibun nabawi gitu. Tapi dihindari ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Qala al-Bukhari, al-Imam Bukhari mengatakan laisa fil babi as-sahhu minhu, tidak ada di dalam bab ini yang lebih sahih darinya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari hadis Shaddad bin Aus, yaitu aftarul hajimu wal mahjum.
Ini kata beliau Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada hadis yang lebih sahih daripada ini dalam permasalahan ini. Ya. Wa hadza madhhabu Al-Imam Ahmad wa aktsar fuqaha al-hadis. Inilah madhab Al-Imam Ahmad dan kebanyakan fuqaha al-hadis, ahli fiqih. Ya, fuqaha al-hadis artinya orang-orang yang ulama-ulama hadis yang memang mereka ini mempelajari fikih hadisnya. Begitu. Jadi intinya bahwa pendapat ini dipegang, dibela oleh Al-Imam Ahmad dan fuqaha'ul hadis. Ya, membela pendapat yang mengatakan bahwa berbatalnya orang yang berbekam dan yang dibekam. Wa fi ma'na ikhrajid dam bil hijamah wa ala hadha fala yajuzu li shaimi shauman wajiban an yatabarra bi ikhrajid damihi al-katsir alladhi yu'thiru aw yu'athiru 'ala al-badani ta'thirul hijamah illa an yujada mutirrun lahu la tandafi daruratuhu illa bihi. Maka kata beliau, wa fi ma'na ikhrajidan bil hijamah. Dan yang semakna mengeluarkan darah dengan bekam. Begitu. Ada hal lain yang semakna dia dengan mengeluarkan darah dengan berbekam. Maka bagaimana? Wa ala hadza berdasarkan ini, berdasarkan pendapat atau pernyataan beliau bahwa ada ya yang semakna juga dengan mengeluarkan darah dengan berbekam. Apa maknanya? Ini dia, yang semakna ya, yang memang cocok begitu, ataupun yang semakna dengan berbekam itu sendiri, kata beliau, wa ala hadza, maka oleh karena itu, fala yajuzu, maka tidak boleh, lis-shaim, bagi orang sedang berpuasa, sauman wajiban, puasa wajib, an yatabarra bi ikhraji damihi, bahwa dia yatabarra, mendonorkan ya darahnya, bi ikhraji damihi, dengan mengeluarkan darahnya, al-katsir, yang banyak, alladzi yu'athiru al-badan, yang membuat pengaruh ke badannya. Ta'sirul hijamah, seperti pengaruh berbekam. Begitu. Jadi ini pendapat beliau ya, dan pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya juga. Ini nggak boleh. Jadi ketika kita sedang berpuasa nggak boleh mendonorkan darah. Kenapa? Karena ini semakna dengan berbekam. Ya mungkin kalau bekam dengan cara tertentu gitu kan. Kalau donor itu dengan suntik juga kan, sama-sama hasilnya adalah mengeluarkan darah, dan ini berpengaruh kepada badan. Ya, sebagaimana pengaruh orang yang sedang berbekam. Memang berbekam, biasanya orang yang berbekam itu dia agak sedikit lemah. Kenapa? Karena darahnya yang keluar. Illa an yujada mutarrun lahu, kecuali didapati sesuatu yang mutarrun, sesuatu yang darurat kepadanya. La tandafi'u daruratuhu illa bihi, yang tidak bisa tertolak daruratnya kecuali dengannya. Ya. Kecuali ada perkara darurat, ya, perkara emergensi begitu, yang nggak bisa terangkat perkara emergensi ini, kedaruratan ini, kecuali dengan donor darah. Wala darara ala shaim, dan kepada orang puasa juga enggak membahayakannya. Bisahbi damihi, dengan mengambil darahnya. Ya. Dengan bisahmi dami minhu, dengan mengambil darah darinya, fayajuzu lidarurah, maka ketika itu boleh karena ada kemudaratan. Jadi begini, penjelasan beliau begini. Yang semakna dengan berbekam ini kan donor darah. Ya, donor darah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa kepada orang lain yang membutuhkan. Itu tidak boleh. Itu dan itu membatalkan, kata beliau. Tetapi ketika ada di sana hal darurat, ada seorang yang kecelakaan. Sementara di situ ada orang sedang berpuasa. Dan orang yang berpuasa ini siap untuk diambil darahnya. Dan orang berpuasa ini tidak membahayakan, walaupun meskipun dokter ya barangkali yang mengambil darahnya ini tidak akan tidak akan membahayakan dirinya yang sedang dia berpuasa. Maka itu tidak mengapa, kata beliau. Dan ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena ini hal darurat ya. Jadi oleh karena itu, kata beliau, tidak boleh seseorang itu ya mengeluarkan darahnya ketika dia sedang berpuasa kecuali dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat, maka boleh, dengan catatan orang yang berpuasa itu pun tidak mengapa darahnya diambil karena perkara darurat. Wa yuftiru dzalikal yaumi wa yaqdi, dan dia berbuka pada hari itu dan dia mengqadha. Gitu. Meskipun tidak mengapa, boleh saja ya diambil darahnya, tapi pada hari itu dia sudah dianggap berbuka dan wajib mengqadhanya. Jadi ini pendapat ya dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dan juga dibela oleh Imam Ahmad dan juga fuqaha'ul hadis, mengatakan bahwa berbekam dan yang dibekam keluar darahnya itu batal puasanya. Ya, batal puasanya dan wajib mengqadha, ya. Dan begitu juga yang semakna. Apa yang semakna? Yaitu apa? Mendonorkan darah. Yang menyebabkan pengaruhnya itu sama seperti pengaruh hijamah, yaitu berbekam. Apa pengaruhnya? Jadi lemah. Badannya jadi lemah. Apakah boleh ketika ada keadaan darurat orang itu mendonorkan darah orang sedang berpuasa? Boleh.
Boleh saja. Karena dikatakan di sini tidak terangkat kedaruratan itu kecuali dengan donor darah. Dari orang yang berpuasa boleh. Catatannya dia wajib mengqadha, menggantinya. Kenapa? Karena dia batal puasanya. Apakah batalnya berdosa dia? Enggak berdosa. Kenapa? Karena ada keadaan darurat, ya. Karena keadaan darurat. Wa yuftiru dzalikal yaum wa yaqdi, dia pun batal puasanya hari itu wa yaqdi, dan dia mengqadhanya. Itu dia. Demi menolong orang lain yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya. Ini tentunya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma khurujud dami birru'afi aw as-su'ali aw al-basuri aw qal'i sinni aw syaqqil jarhi aw tahlilid dam aw gharzi al-ibrati wa nahwiha fala yuftiru li'annahu laysa bihijamah. Adapun keluar darah karena mimisan, aw as-su'al karena batuk, ada batuk darah orang sedang berpuasa batuk darah, awil basur atau karena ambien, aw qal'i sin atau karena mencabut gigi, aw syaqqil jarhi atau luka, ada luka, atau tahlilidam atau karena tes darah, ya. Itu kan ngetes darah pasti diuji darah, pasti diambil darahnya kan. Kita ngecek gula, ngecek gula, ngecek kolesterol, ngecek apa, itu kan darah semua. Au gharzil ibrah atau memasukkan jarum. Wa nahwiha dan yang lainnya, fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa. Li'annahu laysa bihijamah wala bima'naha, karena itu tidak termasuk hijamah, bukan termasuk berbekam, wala bima'nahuma, dan juga tidak semakna dengannya. Idh la yu'athiru fil badani kata'siril hijamah, karena tidak berpengaruh ke badan seperti pengaruh al-hijamah, yaitu bekam. Begitu. Jadi intinya di sini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pendapat beliau dan yang senada juga Al-Imam Ahmad rahimahullah sebelum beliau, ya, dan juga aksarul fuqahaul hadis menilai bahwa berbekam itu membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Namun apakah boleh seorang itu berdonor darah ketika dia berpuasa? Boleh, ketika ada darurat dan dia wajib mengqadha, ya, mengganti hari itu, dan dia tentu berbuka pada hari itu. Tidak mengapa dia berbuka. Kenapa? Karena ada hal darurat. Adapun keluar darah karena mimisan atau batu atau karena ambien, ya, penyakit wasir, ya, ataupun keluarnya qal'i sin, mencabut gigi, ya, sedang berpuasa umpama gigi sakit harus dicabut, nggak mengapa. Au syaqqil jarhi atau ada luka, ya, au tahlil dam atau karena tes darah atau dimasukkan jarum, suntik dan lain sebagainya, maka ini suntik biasa, ya, bukan suntik infus, ya. Maka ini tidak mengapa, Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, maksudnya tidak mengapa ini tidak membatalkan ibadah puasanya. As-sadisu, yang keenam, at-taqayyu amdan, yaitu at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin asyrabin an tariqil fam, yaitu mengeluarkan apa yang ada di perut, atau di pencernaan, min ta'amin, dari makanan, au syarabin atau minuman, an tariqil fam, dari jalan mulut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa barang siapa yang muntah tanpa disengaja, man dhara'ahu al-qai', siapa yang muntah tanpa disengaja, falaysa alaihi qada', maka tidak ada qada' kepadanya, tidak wajib dia mengganti puasanya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan sengaja, falyaqdi, hendaklah dia mengqada'nya. Jadi muntah dengan sengaja itu mengqada' puasa, wajib mengqada'. Rahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, wa sahahul Hakim, dan Hakim mensahihkannya. Wa makna dhara'ahu ghalabahu. Makna dhara'ahu dalam hadis itu, dhara'ahu maknanya apa? Ghalabahu, yaitu mengalahkannya. Artinya muntah itu datang sendirinya gitu. Dhara'ahu mendominasinya, mengalahkan dirinya. Ya, maka ini tidak mengapa. Wa yuftiru idza ta'ammadal qai'a, dan dia berbuka batal puasanya ketika dia menyengaja muntah. Imma bil fi'li, ada kala dia dengan perbuatannya dan lain sebagainya, nanti akan kita sempurnakan, ya, akan kita lanjutkan penjelasan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tadi dikatakan bahwa man dhara'ahul qai'u, barang siapa yang menyengaja muntah, ya, barang siapa yang muntah tanpa disengaja, man dhara'ahul qai', barang siapa yang muntah tanpa disengaja, falaisa alaihi qada'un, tidak wajib kepadanya qada' mengganti puasanya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia hendaklah mengganti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5, yaitu ada Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Illa Nasa'i, Nasa'i tidak ikut di dalam periwayatan hadis ini. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Wa makna dhara'ahu dalam hadis itu, man dhara'ahul qai'u, makna dhara'a artinya ghalabahu, mengalahkannya. Mengalahkan muntah artinya dia berusaha untuk tidak muntah begitu kan, tapi muntah itu datang sendiri. Ya, datang sendiri. Tidak mengapa, itu tidak membatalkan puasa. Wa yuftiru idza ta'ammada, tapi muntah itu membatalkan puasa idza ta'ammadal qai'a, apabila disengaja muntah. Bagaimana caranya? Imma bil fi'li, ada kala dengan perbuatan. Seperti apa? Ka'usri batnihi, seperti memelintir perutnya, diputar-putar begitu ya. Au ghamzi halqihi, atau menyogrok halqihi, yaitu tenggorokannya, disogrok-sogrok sehingga muntah. Au bisyammi, atau dengan mencium sesuatu. Mithlu an yashumma syai'an liyaqiya bihi, seperti dia mencium sesuatu yang dapat ya menjadikannya muntah. Au binadhar, atau dengan melihat, ka'an yata'ammada an-nadhar ila syai'in liyaqiya bihi, seperti dia menyengaja melihat kepada sesuatu liyaqiya bihi, agar dia muntah dengannya. Fayuftiru bidzalika kullih, maka dia berbuka atau batal ya dengan itu semuanya. Artinya di sini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, bahwa ketika seorang itu menyengaja muntah, ini kan batal puasanya. Menyengaja muntah itu banyak caranya. Seperti katanya tadi memelintir perutnya. Jadi perutnya digoyang-goyang mungkin gitu kan. Atau ghamzi halqihi, atau dia menyogrok-nyogrok halqihi, tenggorokannya, disogrok-sogrok gitu ya, biar keluar muntahnya. Abisyammi, atau mencium sesuatu yang membuat dia bisa muntah. Ya, mencium apa? Ada sebagian orang kalau mencium bangkai itu kan muntah gitu kan. Dia disengaja. Bukan dia lewat di jalan lalu tercium, tidak. Ini nyari-nyari bangkai gitu kira-kira. Atau mencari sesuatu lah yang dapat dia menciumnya, akhirnya dia pun muntah gitu. Au binadhar, atau melihat. Ka'an ya'tamila an-nadhara ila syai'in liyaqiya bihi. Ya. Liyaqiya bihi. Atau dia mencari sesuatu atau melihat sesuatu, ya'tamid an-nadhara, dia sengaja untuk melihat. Ila syai'in, kepada sesuatu, liyaqiya bihi. Liyaqiya bihi, agar dia muntah dengannya, dengan dia melihat hal tersebut. Fayufturu bidzalika kullih, maka semua ini membatalkan puasanya. Itu tadi ya, ketika dia menyengaja muntah dengan dia memelintir perutnya kah, atau dia menyogrok-nyogrok tenggorokannya, atau mencium sesuatu yang dapat dia muntah, atau melihat sesuatu yang pada akhirnya dia muntah dengannya, maka ini batal semuanya. Amma idza hasala al-qai'u biduni sababin minhu fal innahu la yadurru. Adapun terjadinya muntah tanpa sebab darinya, nggak ada yang dilakukannya, tiba-tiba muntah aja gitu ya. Fa innahu la yadurru, maka itu tidak membahayakannya. Tidak, artinya tidak membahayakan, tidak membatalkan puasanya. Begitu. Jadi kalau orang santai-santai aja, tiba-tiba qadarullah perutnya sakit gitu kan, mau muntah aja gitu, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan tidak membatalkan puasanya. Wa idza rajat ma'iddatuhu lam yalzamhu man'ul qai'i. Apabila berupaya ya, perutnya itu bermasalah gitu ya. Perutnya itu agak bermasalah, sakit gitu ya. Wa idza rajat ma'iddatuhu lam yalzamhu man'ul qai'. Apabila bermasalah seperti di sini mual ya. Wa idza rajat ma'idatu, mual, gembung gitu ya. Wa idza rajat ma'idatu, apabila dia bermasalah perutnya ya, artinya mualkah atau gembungkah, lam yalzamhu man'ul qai', dia tidak wajib untuk menahan muntah. Li'anna dzalika yadurruhu, karena menahan muntah itu membahayakannya. Walakin yatrukuhu, tapi dia tinggalkan. Fala yuhawil qai'a, dia tidak berusaha untuk muntah, wala man'ahu, dan tidak juga mencegahnya. Jadi begini, apabila seorang itu ya qadarullah di siang hari Ramadan rajat ma'idatuhu, yaitu apa?
mual perutnya. Bisa saja kan, mungkin karena mungkin sahurnya tadi mungkin makan yang agak sedikit pedas, atau mungkin sedikit makanan kurang higienis gitu, kurang sehat atau apapun itu, sehingga perutnya itu mual, perutnya itu agak gembung gitu kan. Maka bagaimana? Lam yalzamhu man'ul qai, tidak wajib dia untuk menahan qai'nya, tidak wajib dia untuk menahan muntahnya. Kenapa? Karena itu membahayakan kalau tahan-tahan. Kalau muntah-muntahkan aja nggak apa-apa, ya. Tidak walakin yatruku, dia tinggalkan gitu aja. Kalau muntah-muntah. Fala yuhawil qai'a, dia juga tidak dia berusaha untuk muntah, wala man'ahu, dan juga tidak mencegahnya. Biarkan aja. Kalaupun dia muntah nggak apa-apa. Kenapa? Karena muntah ini sendiri kan bukan karena usahanya. Tapi begitu aja dia datang gitu. Natural aja. Maka ini tidak mengapa. Artinya tidak membatalkan ibadah puasanya. Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. As-sabi'u yang ketujuh. As-sabi'u yang ketujuh. Dan ini merupakan apa ya? Merupakan pamungkas ya dari dari pembahasan kita, yaitu terkait dengan mufattiratis shaum, yaitu yang membatalkan puasa. Apa yang as-sabi' yang ketujuh? Khuruju damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan darah nifas, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, tentang wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila wanita sedang haid dia tidak salat dan tidak puasa? Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukankah seorang wanita apabila dia sedang haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak berpuasa. Famata ra'at damal haid, maka kapan saja dia melihat darah haid, au nifas ataupun nifas, fasada saumuha, maka rusaklah puasanya, artinya batal puasanya. Sawaun fi awalin nahar am fi akhirih, sama saja dia melihat di awal siang ataupun di akhirnya. Artinya ketika seorang wanita sedang berpuasa, qadarullah keluar haidnya. Kapan? Di awal siang, pagi-pagi jam 8 gitu. Atau di akhir siang jam-jam 6 umpamanya. Ya, kita di Sumatera Utara itu jam 6 kan belum maghrib ya. Maghrib kita di sini sekitar jam 6 lebih lah begitu. Atau setengah 7. Ya. Maka bagaimana? Maka batal puasanya. Walau qablal ghurubi bilahdatin. Meskipun sebelum terbenam sesaat. Sesaat sebelum terbenam keluar haidnya. Batal puasanya. Nah gitu ya. Wa in hasad binti qalid dami lam yabruz illa ba'dal ghurub fasaumuha sahihun. Adapun dia merasa keluarnya darah, walam yabruz, tapi belum terlihat, illa ba'dal ghurub, kecuali setelah terbenam matahari, fasaumuha sahihun, maka puasanya sahih, puasanya sah. Maksudnya begini, ketika seorang wanita berpuasa, qadarullah jam-jam 6 gitu kan, dia merasa kok ada darah, kok keluar, apakah aku haid begitu ya. Dia lalu lihat, dia cek, ternyata belum nampak. Kapan nampak darahnya? Ba'dal ghurub, setelah matahari terbenam. Artinya kan sudah maghrib, sudah datang waktu berbuka gitu kan. Baru dia lihat, oh iya udah ghurub ya, udah terbenam matahari, udah datang waktu berbuka. Dia lihat, ada darah. Maka ketika itu puasanya sah. Kenapa? Karena waktunya sudah berakhir, sudah sah. Ya. Adapun tadi dia melihatnya sebelum berbuka, walaupun meskipun sesaat, maka ini membatalkan puasanya. Adapun dilihatnya setelah ghurub, maka itu tidak mengapa. Meskipun dia merasakannya keluarnya darah itu kapan? Sebelum ghurub, sebelum terbenam matahari gitu. Artinya kan darah keluar itu sampai kepada terlihat itu kan mungkin juga butuh waktu gitu ya. Ini tentu kaum wanita, kaum hawa yang lebih mengerti tentu hal ini. Intinya bahwa ketika seorang wanita ya mengalami haid dan nifas di saat-saat dia berpuasa, maka puasanya batal dan wajib mengganti puasanya. Tapi kalau sholat nggak wajib diganti. Itulah salah satu kasih sayang Allah kepada kaum wanita ya, kepada kaum hawa, bahwa puasa itu hanya itu yang wajib diqadha atau diganti. Adapun sholat tidak ada apa-apa. Tidak wajib mengqadha sholat, tidak wajib mengganti sholat. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa yang berbahagia. Wa yahrumu 'ala shaim tanawulu hadhil mufattirat in kana shaumuhu wajiban. Dan diharamkan kepada orang yang sedang berpuasa untuk ya melakukan perkara-perkara yang membatalkan ini. In kana shaumuhu wajiban, jika puasanya itu adalah puasa wajib. Ka shaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan.
wal kafarah dan puasa kafarat, wan nadri dan nadar. Ya, ini adalah puasa-puasa wajib ya. Jadi puasa wajib itu tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan. Puasa kafarat juga wajib itu namanya. Kafarat apa? Mungkin kafarat bulan Ramadan gitu kan. Wan nadar, mungkin karena ada nadar atau karena untuk kafarat sumpah, ya kan begitu. Nah, maka pada puasa-puasa seperti ini, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, tidak boleh seseorang melakukan perkara-perkara yang membatalkan tadi. Mulai dari jimaknya, mulai dari keluar maniknya, mulai dari makan dan minumnya atau semakna dengan itu, ya. Begitu juga dengan berbekamnya, begitu juga dengan muntahnya, ya. Begitu juga dengan kalau haid dan ini kan tentu itu di luar ya, di luar kondisinya. Yang keenam, yang ketujuh ini tentu tidak bisa ya. Darah haid dan nifas ini tentu di bawah kendali manusia. Ini kapan saja ditakdirkan oleh Allah dia keluar, dia akan keluar gitu. Tapi intinya yang lain-lain ini wajib untuk dihindari ketika seorang itu melakukan puasa wajib ya. Illa an yakuna lahu udhrun yubihul fitrah. Kecuali bagi seorang itu ada udzur, ada halangan yang dibolehkan untuk berbuka. Kasafarin, seperti orang sedang bersafar. Jadi ketika orang bersafar, boleh nggak dia makan? Boleh. Karena dia diberikan rukhsah ya untuk tidak berpuasa. Tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Wa maradin, dan sakit. Wa nahwihima, dan yang serupa dengan keduanya. Mungkin sedang sakit atau mungkin sedang maradin ya, sakit atau safar. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jika para pemirsa masih ingat, itu sudah kita bahas juga. Ada orang berbuka karena ingin menolong orang lain. Mungkin ada yang tenggelam atau ada yang butuh bantuan sehingga nggak kuat dia membantunya kecuali dia berbuka. Maka orang-orang seperti inilah yang dibolehkan untuk berbuka ya, dan boleh melakukan perkara-perkara tadi, makan dan minum ya dan lain sebagainya boleh dilakukan ya, walaupun dia di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia diberikan rukhsah oleh agama atau keringanan untuk tidak berpuasa. Li'anna man talabbasa biwajibin lazimahu itmamuhu ila li'udhri sahihin. Karena orang yang sudah masuk melakukan sebuah kewajiban, maka wajiblah kepadanya untuk menyempurnakan kewajiban itu illa li'udhri sahihin, kecuali karena ada udzur yang sahih, udzur yang benar gitu. Ketika ada udzur yang benar, maka tidak mengapa dia meninggalkan kewajibannya. Tapi tentu wajib, kalau di sini perkara puasa, wajib mengqadhanya atau menggantinya di hari yang lain ya. Summa inna man tanawalaha fi nahari Ramadan li ghairi udhrin wajib 'alaihi al-imsak baqiyatal ayyam wal qada' wa illa lazimul qada' dunal imsak. Kemudian jika orang-orang ini melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, li ghairi udhrin, tanpa ada udzur, dia enggak ada udzur. Dia malas saja puasa. Pada awalnya dia makan sahur ya, dia puasa juga jam 12, malas lapar dia makan aja. Alasan dia dalam syar'i nggak ada. Ya bukan dia sakit, bukan dalam keadaan safar dia mau malas saja memang. Ya. Jadi kata beliau, siapa yang melakukannya di siang hari Ramadan tanpa ada udzur, nggak ada udzurnya, wajib alaihi imsak, wajib kepadanya menahan baqiyatal yaum, sisa harinya, wal qada, dan juga wajib qada. Jadi kalau orang yang membatalkan dirinya, membatalkan puasanya tanpa ada udzur yang diterima dalam syar'i, ya, maka kewajibannya adalah apa? Kewajibannya adalah menahan diri. Setelah dia makan dan minum, wajib menahan diri lagi. Gitu ya. Apalagi setelah itu konsekuensinya wajib mengqadha. Udah wajib qadha, wajib menahan diri. Hanya sesaat aja dia boleh makan kan gitu. Ya. Wa illa lazimahul qadha' dunal imsak. Kalau seandainya dia membatalkannya karena memang udzur syar'i, maka kewajiban dia hanya mengqadha, bukan menahan sisa harinya. Contoh, orang yang sedang safar, ya, dia safar jam 12 siang. Udah batalkan aja lah untuk safar gitu. Nggak mengapa. Hanya dan boleh aja dia makan, minum dan segala macam, boleh. Nggak mesti dia menahan dirinya sampai maghrib nanti, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena dia dibolehkan dalam pandangan syariat dia untuk berbuka. Adapun di luar itu tadi, maka kewajiban mereka adalah untuk menahan diri. Ya, menahan diri dan tidak boleh untuk makan dan minum. Ya, nggak boleh, kan wajib ditahan. Dan wajib mengqadhanya lagi. Hanya sebentar itu aja dia hanya membatalkan itu aja, dia makan dan minum. Udah itu wajib dia menahan lagi. Ini tentu hukuman ya bagi mereka-mereka yang membatalkan puasa tanpa ada udzur yang dibenarkan di dalam syariat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak dulu. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Amma in kana shaumuhu tatawwu'an fa innahu yajuzu lahu al-fitru walau biduni udhrin lakin al-aula al-itmam. Kalau seandainya puasanya itu adalah puasa sunnah, ya puasa Senin Kemis ya, mungkin juga puasa Ayyamil Bid ya, 13, 14 dan 15 dari setiap bulan Hijriyah, atau puasa Syawal dan lain sebagainya ya. Fa innahu yajuzu lahul fitru, maka boleh baginya berbuka walau bidunu udrin, walaupun tanpa udur. Enggak ada udur, malas aja udahlah, lapar gitu ya, puasa Senin Kemis umpamanya, dia puasa Kamis umpamanya. Lapar kayaknya hari ini enggak kuat ini, udah buka aja. Enggak apa-apa. Ya, lakinnal aula itmam, tapi sebaiknya dia wajib menyempurnakannya. Sebaiknya dia tetap menyempurnakan meskipun itu adalah puasa sunnah. Begitu. Tapi kalau puasa wajib nggak ada tawaran, nggak ada pilihan. Ya kecuali karena orang yang memiliki udzur yang syar'i. Sakitkah dia, puasakah dia, saparkah dia dan lain sebagainya. Tapi ketika orang itu tidak ada udzur, maka tidak boleh dia untuk berbuka sembarangan. Berbukanya nanti waktu sudah datang waktu untuk berbuka. Adapun puasa sunnah, di dalam hadis kan dikatakan amiru nafsihi. Dia adalah amiru nafsi, dia adalah amir untuk dirinya sendiri. Dia menjadi amir, dia menjadi pimpinan untuk dirinya. Boleh dia sempurnakan, boleh tidak begitu. Tapi yang afdal tentu walaupun sunnah statusnya tetap disempurnakan sampai maghrib tiba. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, kata Syekh, hafizu ala ta'at. Jagalah oleh kalian ketaatan kepada Allah. Tentu nasihat ini sangat luar biasa bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV ya, untuk selalu kita bisa menjaga ketaatan detik per detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajanibul ma'asiya wal muharramat, dan jauhkanlah oleh kalian perbuatan-perbuatan maksiat, wal muharramat, dan hal-hal yang diharamkan. Wabtahalu ila fatiris samawati wal ardh, dan memohonlah kalian kepada yang menciptakan, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa ta'arradu linafahati judihi, dan berupayalah kalian untuk mendapatkan limpahan kedermawanannya. Wa ta'arradu, dan berupayalah kalian untuk mendapatkan limpahan kedermawanannya Allah. Fa innahu jazilul hibad, karena sungguhnya Allah itu memberikan yang banyak, memberikan nikmat yang banyak. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annahu laisa lakum min dunyakum illa ma amdaitum. Ketahuilah bahwa tidak ada bagi kalian dari perkara dunia kecuali apa yang telah kalian curahkan, kecuali apa yang telah kalian lakukan. Kemana? Fi ta'ati maulakum, dalam ketaatan kepada Tuhan kalian. Jadi tidak ada ya dari kehidupan dunia yang kita bawa menuju akhirat kecuali yang sudah kita lakukan, ya, kita sudah perbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Puasakah itu, zakatkah itu, hajikah itu, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, ya as-shadaqah dan lain sebagainya, itu yang akan kekal, dan itu yang akan ikut ya untuk membela kita di kuburan dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Fal ghanimata qabla fawatil awan. Maka kesempatan emas sebelum lewatnya waktu. Artinya bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan emas yang bisa jadi kesempatan itu nggak akan datang lagi kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fal ghanimata al ghanimah, keuntungan besar ataupun kesempatan emas, ghanimah itu antara rampasan perang asalnya. Tapi di sini disampaikan adalah maknanya nggak mungkin kita terjemahkan antara rampasan perang kan. Sesuatu yang berharga begitu, yaitu emas ya. Kesempatan emas qabla fawatil awan, sebelum habis waktunya. Wal murabahah dan keuntungan musim keuntungan qabla al hulul khusran, sebelum datang musim kerugian. Ini ya tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan itu keuntungan semua ya bagi orang yang mampu untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu dari satu sisi itu juga adalah sebuah sebuah tantangan dan juga sebuah peluang ya. Satu sisi dia tantangan, satu sisi juga dia adalah peluang sebenarnya. Ya, bagi orang-orang beriman tentu sangat rindu dengan bulan Ramadan, sangat ingin untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan yang begitu sangat luar biasa pahala yang disediakan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mampu untuk melakukan ibadah Ramadan, dari qiyamul lailnya, dari siyamun naharnya, dari tilawatul Qur'annya, dari sedekahnya dan lain sebagainya.
ya untuk dilakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang penuh barakah tersebut. Allahumma waffiqna liightinamil awqat. Allahumma waffiqna liightinamil awqat. Ya Allah, ya, berilah kami taufik untuk merebut, ya, ightinam, untuk merebut waktu-waktu, ya, wa syaghliha bil a'malis salihat, dan beri kamilah taufik untuk menyibukkan waktu-waktu tadi untuk beramal salihat. Artinya, ya Allah, Syekh berdoa ya agar kita semua ya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ya taufik untuk dapat ightinam, merebut waktu-waktu yang sangat utama, ya, wa syaghliha bil a'malis salihah, dan menyibukkan diri kita dengan waktu-waktu itu bil a'malis salihat, dengan amal-amal yang saleh. Allahumma jud alaina bil fadli wal ihsan. Ya Allah, curahkanlah kepada kami bil fadli, dengan karunia-Mu, wal ihsan, dengan kebaikan-Mu, wa amilna bil afwi wal ghufran, dan berikanlah kepada kami kemaafan, wal ghufran, dan keampunan. Allahumma yassirna lil yusra. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk perkara yang mudah. Wa jannibnal usra, dan jauhkanlah kami dari segala perkara yang sulit. Waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunkanlah bagi kami di akhirat dan di dunia ini. Allahumma rzuqna syafa'at nabiyyina. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk mendapatkan syafaat Nabi kami. Wa auridna hawdahu, dan sampaikanlah kami ke telaganya, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asqina minhu syurbatan, dan berilah kami minum ya Allah dari telaga Nabi-Mu itu, syurbatan, sebuah minuman, ya, la nazma'u ba'daha abadan, yang tidak akan pernah kita haus selama-lamanya. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb semesta alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, curahkanlah salli, yaitu salli apa? Kesejahteraan, wasallim, dan keselamatan, wabarik, dan berkahilah ala abdika, kepada hamba-Mu, wa nabiyyika, dan kepada nabi-Mu Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini doa pamungkas dari pembahasan kita terkait dengan apa? Terkait dengan mufattiratis shaum, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjut terus ya untuk menyelesaikan al-majlisu al-khamisu asyara, yaitu majlis yang ke-15 ya. Al-majlisu al-khamisa asyara, yaitu majlis yang ke-15. Fi syurutil fitri bil mufattirat wa ma la yufattiru wa ma yajuzu lis-shaim. Tentang syarat-syarat membatalkan, ya, syarat-syarat yang membatalkan itu, wa ma la yufattir, dan apa-apa yang tidak membatalkan, wa ma yajuzu lis-shaim, dan apa-apa yang boleh bagi orang yang berpuasa. Jadi judul ini atau al-majlisu al-khamisa asyara ini, majlis yang ke-15 ini panjang yang pembahasannya ya. Pertama tentang syarat-syarat bisa dianggap membatalkan, ya. Syarat-syarat itu bisa dianggap itu membatalkan, ya. Dan apa yang tidak membatalkan, ada syaratnya ternyata. Kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya kan, bahwa yang membatalkan itu paling tidak ada 7 perkara. Tapi ternyata 7 perkara ini juga ada syaratnya, baru dinyatakan seorang itu batal. Kapan? Bagaimana? Ini akan kita jelaskan di sini. Ini dia, bisyurutil fitri, dalam syarat-syarat untuk bisa berbuka dengan membatalkan tadi itu, ya, perkara-perkara yang sudah kita jelaskan, dan apa saja yang tidak membatalkannya. Wa ma yajuzu lis-shaim, dan apa saja yang boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Seperti kebiasaan kita akan membacakan muqaddimah yang luar biasa dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk membuka untuk membuka majelis al-khamisa asyara ini, untuk membuka majelis yang ke-15 ini. Alhamdulillahi al-hakimi al-khaliq. Segala puji hanya milik Allah. Al-hakim, yang maha bijaksana. Al-khaliq, yang maha menciptakan. Al-azim, yang maha agung. Al-halim, yang maha santun. Al-sadiq, yang maha benar. Ar-rahim, yang maha pengasih. Al-karim, yang maha dermawan. Ar-raziq, yang maha memberikan rezeki. Rafa'a sab'a at-tara'iqa biduni amadin wala ala'iqa. Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang, wala ala'iq, dan juga tidak ada gantungannya. Ya, tidak ada tiangnya dan tidak ada gantungannya. Masya Allah ya. Allah mengangkat 7 lapis langit tanpa apa?
amadin, tanpa tiang, wala alaiq, tanpa gantungan. Wa thabbatal arda bil jibali asyawahiq, dan Allah meneguhkan, mengokohkan bumi bil jibali, dengan gunung-gunung asyawahiq, yang tinggi. Ta'arrafa ila khalqihi bil barahini wal haqaiq. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya kepada para makhluknya bil barahin, dengan bukti-bukti, wal haqaiq, dan hakikat-hakikat. Bukankah kita beriman bahwa adanya Allah adalah dengan adanya ciptaannya? Apa di antara ciptaannya adalah langit dan bumi yang bisa kita lihat ini. Ini adalah bukti adanya Allah Azza wa Jalla, bahwa adanya ciptaannya. Ini tentu kebanggaan bagi kita kaum beriman, orang-orang kaum muslimin, bahwa kita bangga. Kita punya Rabb, punya ilah yang mampu menciptakan. Ya, menciptakannya, dan ciptaannya ada di hadapan kita, bisa kita lihat, kita ada di dalamnya, dan kita pun termasuk ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takaffala bi arzaqi jami'i khalaiq, dan Allah menanggung semua rezeki makhluknya. Allah menanggung semua rezeki makhluknya. Allahu Akbar. Makhluk Allah ini nggak tahu kita berapa puluh juta, berapa puluh triliun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menanggung rezeki semua makhluknya. Khalaqal insana min ma'in dafiqin. Allah menciptakan manusia daripada air yang terpancar. Wa alzamahu bi syara'i, dan Allah wajibkan kepada manusia itu bi syara'i, dengan syariat-syariat. Liwaslil alaiq, untuk menyambung hubungan. Wasamahahu anil khata'i wa nisyan, dan Allah maafkan dari kesalahan dan lupa. Bima la yuwafiq, pada hal-hal yang tidak ada faktor kesengajaan. Artinya, ya, Allah Azza wa Jalla Maha Pemaaf, ya, dari segala seluruh kesalahan dan lupa pada perkara-perkara yang tidak ada faktor kesengajaannya. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ahmaduhu ma sakata sakitun wa nataqa natiqun. Aku memuji Allah, ma sakata sakitun, selama orang yang diam itu diam, wa nataqa natiqun, dan selama orang bicara itu berbicara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ilah, tidak sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wahdahu, yang esa ia. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadata mukhlisin la munafiqin. Syahadah, semua persaksian orang yang ikhlas. La munafiqin, bukan orang yang munafik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, alladzi ammat da'watuhu nazil wa syahiq, yang telah umum dakwahnya, di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah, dan di tempat yang tinggi. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi, semoga salawat Allah tercurah kepadanya, wa ala sahibi, dan kepada sahabatnya, Abi Bakar al-Qaim yauma riddah, yang tegak pada hari pemurtadan, pada hari banyaknya orang-orang murtad, bil hazmil laiq, dengan ketegaran yang sangat luar biasa. Wa ala Umar mudawwikhil kuffari wa fatihil maghaliq, dan kepada Umar yang membuat orang-orang bingung, orang-orang kafir, wa fatihil maghaliq, dan yang membuka segala penutup. Wala Utsman alladzi mastahalla hurmatahu illa mariqun, dan kepada Utsman yang tidak menganggap halal darahnya kecuali orang-orang pemberontak. Hanya orang-orang pemberontak yang menganggap darah Utsman radhiyallahu taala anhu halal, maka mereka bunuh Utsman. Wa ala Aliyin, dan kepada Ali alladzi kana li syaja'atihi yaslukul madayiq, yang karena keberaniannya dia berjalan di tempat yang sempit. Wa ala alihi wa ashabi, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya semuanya, alladzina kullu minhum, yang semua dari mereka, ala man siwahum faiq, ya, yang semuanya mereka itu terhadap orang lain atau terhadap semuanya itu faiq, melampaui batas. Wasallama taslima, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan yang sempurna kepada mereka. Ikhwati billah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, bisa kita lanjutkan pertemuan kita ini atau kajian kita ini. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.